Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait pengaruh makanan halal dan thayyib bagi kesehatan dalam perspektif Al-Quran. Islam merupakan agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia diatur sedemikian rupa oleh Islam. Segala jenis aspek kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan juga mudaratnya. Dan Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat, maka hukumnya diperbolehkan. Sementara jika sebaliknya, segala sesuatu itu lebih banyak memberi mudarat, maka Islam melarangnya. Salah satu yang diatur dalam Islam adalah menyangkut terkait makanan, dalam rangka menjaga keselamatan jiwa, raga, dan juga akal. Sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa makanan merupakan salah satu hal yang paling penting yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Seseorang yang setiap harinya selalu memakan makanan yang halal, maka hatinya akan hidup dan juga akhlaknya akan menjadi baik dan menjadi sebab dikabulkannya doa, dan juga tentu bermanfaat untuk akal serta tubuhnya. Halal sudah menjadi istilah populer dalam ajaran Islam. Makanan yang halal berarti diperbolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Kemudian, selain halal, makanan juga harus thayyib. Dalam konteks makanan, menurut sebagian para pakar tafsir, makanan yang thayyib berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya dan juga tidak rusak atau kedaluarsa atau dicampuri oleh benda-benda yang haram. Seperti yang sudah kita tahu, yang sudah Allah jelaskan, seperti bangkai, darah, daging, babi, khamr, dan seluruh hal yang haram yang lainnya. Sebagian pendapat yang lain mengartikan makanan yang thayyib adalah makanan yang mengandung selera bagi orang yang memakannya dan juga tidak membahayakan fisik dan akalnya. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, pendapat para ahli tafsir bahwasanya makanan yang thayyib adalah makanan yang sehat, proporsional atau tidak berlebihan, aman jika dimakan, dan tentu saja makanan yang halal. Berkenaan dengan perintah untuk memakan makanan halal dan juga thayyib, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam tafsir Al-Azhar karya Dr. Hamka, pada ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu beliau menjelaskan bahwa ayat ini terdapat tentang kecurangan-kecurangan, penipuan, dan melalui mata yang bodoh, hubungannya dengan perut asal berisi. Beberapa perbuatan yang curang terjadi di atas dunia ini oleh karena mempertahankan syahwat perut. Maka, apabila manusia telah mengatur makanan dan minumannya dengan mencarinya dari yang halal, bukan dari penipuan, bukan dari yang haram atau korupsi, maka jiwa akan terpelihara. Dalam ayat ini menjelaskan tentang yang halal lagi baik. Makanan yang halal adalah lawan dari yang haram. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ajakan dalam ayat
168 surat Al-Baqarah ini ditujukan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang-orang beriman saja. Ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan untuk seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir. Karena itu manusia diajak untuk makan yang halal yang terdapat di bumi. Akan tetapi bukan berarti semua yang ada di bumi otomatis halal bisa dimakan dan digunakan. Pengaruh makanan halal dan thayyib yang pertama yaitu makanan halal dan thayyib menjadikan manusia memiliki antibodi yang kuat, karena makanan yang halal dan thayyib sudah pasti mengandung banyak vitamin, dan vitamin berfungsi sebagai pertahanan atau antibodi terhadap tubuh manusia. Jika seseorang kekurangan salah satu vitamin, maka akan menimbulkan penyakit pada dirinya. Yang kedua, baik dan halalnya makanan seseorang adalah syarat kesempurnaan amalnya. Seseorang yang hidup dengan makanan yang halal dan juga baik akan berpengaruh terhadap kesucian hati, dan yang nantinya akan menjadikan amal ibadah yang dia kerjakan itu menjadi lebih sempurna. Sebaliknya, makanan haram akan menjadikan penghalang suatu amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga yaitu melahirkan generasi yang kuat dan cerdas perantara dari ayah dan ibunya. Sifat dari ayah dan ibunya, bagaimana mereka memperhatikan masalah makanan yang dikonsumsinya. Yang keempat, apabila dilakukan penelitian ataupun pengamatan yang lebih dalam mengenai makanan-makanan yang halal ataupun makanan yang haram, dapat menimbulkan efek pada manusia. Makanan yang halal akan memberikan efek positif, yakni manfaat lebih bagi manusia, sedangkan sebaliknya makanan haram akan memberikan efek yang buruk ataupun dampak negatif bagi manusia, baik secara medis maupun psikologis. Makanan dan minuman yang halal akan bermanfaat bagi tubuh manusia, seperti contohnya sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, berfungsi sebagai zat pengatur dan pembangun tubuh. Sayur-sayuran dan juga buah-buahan tersebut dapat menjadikan sumber protein, vitamin, dan juga mineral. Selain itu juga dapat digunakan sebagai obat. Sebaliknya, makanan yang haram dapat menimbulkan penyakit bagi manusia. Contohnya saja, dalam Islam diharamkannya memakan daging babi. Nah, selain mengandung banyak cacing pita, dari hasil studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi daging babi akan menyebabkan alat pencernaan harus bekerja dengan lebih berat. Kenapa? Karena hal ini disebabkan karena sukarnya daging babi untuk dicerna, karena banyak mengandung sel lemak yang jumlahnya melebihi jumlah sel lemak pada daging sapi, kambing, ataupun unta. Itulah beberapa pengaruh atau hikmah dari makanan halal dan thayyib bagi manusia. Seseorang bisa dikatakan sehat bukan berarti hanya terbebas dari penyakit atau sehat secara fisik. Namun definisi sehat adalah bila seseorang tersebut sehat secara fisik maupun secara rohani. Dan untuk mewujudkan itu semua, kita perlu memperhatikan kehidupan kita. Salah satunya yaitu dengan memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Demikian pembahasan mengenai hikmah dari makanan halal dan thayyib yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.